action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Fisika Inti akan menjelaskan mengenai peluruhan gamma dan contoh penerapannya. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Eko Sujarwanto sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Inti, dan yang saya hormati pula Bapak Bagus sebagai dosen praktisi pada mata kuliah Fisika Inti kali ini. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai peluruhan gamma dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Helmiana Febrianti, yang kedua ada Nisa Nuraini, yang ketiga ada Meli Wulandari, keempat ada saya sendiri Asli Nurani Saadah, yang kelima ada Adinda Kori Mubarok, keenam Ilham Ramdhani, dan yang terakhir ada Aulia Listiawati Ningrum. Untuk selanjutnya langsung saja akan membahas mengenai definisi peluruhan gamma. Yang kedua ada interaksi gamma dengan materi. Yang ketiga ada penerapan peluruhan gamma. Next. Untuk materi yang pertama mengenai definisi peluruhan gamma akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama, yakni Ilham Ramdhani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersiapkan saya untuk mempresentasikan materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi peluruhan gamma. Jadi, sebuah inti radioaktif mengalami peluruhan akibat perpindahan partikel dalam tingkat energi satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Kemudian, dalam proses pemancaran peluruhan gamma, nomor atom dan nomor massa ini pada inti tidak akan berubah seperti ilustrasi yang ditunjukkan di sini. Kemudian, proses eksitasi ini berlangsung sangat singkat dengan waktu paruh inti tereksitasi sekitar T setengah sama dengan sekitar 10⁻⁻10 detik. Nah, dari eksitasi tersebut terkeluarnya foton akan tercipta pada saat inti tereksitasi kembali ke keadaan dasarnya. Nah, foton ini biasanya juga disebut dengan sinar gamma. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah menjelaskan mengenai pengertian. Untuk selanjutnya, yakni mengenai interaksi gamma dan materi, akan disampaikan oleh 3 rekan saya, tapi untuk yang pertama mengenai efek fotolistrik akan disampaikan langsung oleh Saudari Nisa Nuraini. Kepadanya saya. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai interaksi gamma dengan materi. Nah, yang pertama yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa diserapnya energi foton seluruhnya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom, sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Nah, elektron yang terlepas tersebut dinamakan fotoelektron. Efek fotolistrik terutama terjadi antara 0,01 MeV hingga 0,5 MeV. Efek fotolistrik ini umumnya banyak terjadi pada materi dengan Z yang besar seperti tembaga. Z sama dengan 29. Energi foton yang datang sebagian besar berpindah ke elektron fotolistrik dalam bentuk energi kinetik elektron, dan sebagian lagi digunakan untuk melawan energi ikat elektron, atau disimbolkan dengan W0. Besarnya energi kinetik fotoelektron dalam peristiwa ini adalah K sama dengan H dikali F dikurangi W0. Nah, persamaan tersebut terlihat bahwa agar efek fotolistrik terjadi,
maka energi foton harus kurang-kurangnya sama dengan energi ikat elektron yang berinteraksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nisa yang menjelaskan mengenai interaksi gamma dengan materi, yakni yang part pertama mengenai efek fotolistrik, dan untuk selanjutnya part kedua mengenai hamburan Compton yang akan disampaikan oleh rekan saya yang ketiga, yakni Elmina Brianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, untuk materi ini adalah hamburan Compton, di mana hamburan Compton ini terjadi apabila foton dengan energi HF berinteraksi dengan elektron bebas atau elektron yang tidak terikat dengan kuat oleh inti, atau disebut juga elektron terluar dari atom. Hamburan Compton ini berkurang bila energi foton yang datang bertambah dan bila Z bertambah. Nah, proses dari hamburan Compton ini bisa dilihat di gambar bahwa di sini ada foton datang lalu bertemu dengan suatu materi di mana di sini itu ada elektron diam dan menghasilkan itu ada foton yang terhambur dan juga elektron yang terhambur. Jadi energi foton yang datang yang diserap oleh atom diubah menjadi energi kinetik elektron dan foton hamburan. Perubahan panjang gelombang foton hamburan dirumuskan dengan delta lambda sama dengan lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per massa elektron dikali 1 dikurangi cos theta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Helmina yang telah menjelaskan mengenai hamburan Compton. Next. Untuk selanjutnya, materi masih mengenai interaksi gamma dengan materi dengan part ketiga mengenai produksi pasangan elektron yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Meli Wulandari. Kepadanya saya Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan terkait dengan produksi pasangan elektron. Jadi, produksi pasangan terjadi karena interaksi antara foton dengan medan listrik dalam inti atom berat. Ini juga bisa dilihat dari interpretasi gambar di sebelah kiri. Kemudian karena adanya massa diam elektron ekuivalen dengan energi 0,51 MeV, maka produksi pasangan hanya dapat terjadi pada energi foton 1,02 MeV dalam artian sama dengan 2 M0L kuadrat. Energi kinetik total pasangan elektron-positron sesuai dengan persamaan yang di bawah ini, yaitu HF sama dengan KA ditambah KP ditambah M0C kuadrat ditambah MVC kuadrat. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meli Wulandari yang telah menjelaskan materi mengenai produksi pasangan elektron. Dan untuk submateri yang ketiga mengenai penerapan peluruhan gamma yang akan disampaikan oleh dua rekan saya, tapi untuk yang pertama saya serahkan terlebih dahulu akan disampaikan oleh Saudari Adinda Kori Mubarok. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai penerapan peluruhan gamma. Nah, pada penerapan peluruhan gamma ini memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang, termasuk diagnostik medik, kemudian industri dan penelitian ilmiah.
Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama yaitu diagnostik medik. Nah, pada diagnostik medik ini terdapat pada bidang kedokteran, yaitu teknik pencitraannya ini seperti tomografi emisi positron atau disingkat dengan PET, dan tomografi komputerisasi atau disingkat dengan CT, menggunakan peluruhan gamma untuk mendeteksi dan memvisualisasikan organ, jaringan, atau kelainan dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua yaitu penerapan dalam keamanan dan deteksi. Pada keamanan dan deteksi ini, peluruhan gamma digunakan dalam perangkat deteksi radiasi untuk tujuan keamanan nuklir dan perlindungan radiasi. Dan yang ketiga yaitu pengukuran dosis radiasi. Pada pengukuran dosis radiasi ini, detektor radiasi gamma digunakan untuk mengukur dosis radiasi dalam berbagai lingkungan, seperti di instalasi nuklir, pusat medis, dan fasilitas penelitian. Nah, pada penerapan pengukuran dosis radiasi ini sangat penting untuk memantau paparan radiasi dan memastikan keselamatan pekerja dan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda Kori Mubarok. Selanjutnya, masih mengenai penerapan yang akan disampaikan oleh rekan saya yang terakhir, yakni Aulia Ristiawati Ningrum. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan sedikit tambahan dari tadi penerapan peluruhan gamma. Yang keempat yaitu penerapan peluruhan gamma adalah penelitian. Dalam penelitian ilmiah, peluruhan gamma digunakan untuk studi tentang sifat-sifat inti atom, fisika nuklir, dan reaksi nuklir. Teknik peluruhan gamma juga digunakan dalam spektroskopi, spektroskopi gamma untuk menganalisis struktur atomik dan interaksi partikel di tingkat inti. Untuk yang kelima yaitu pada bidang industri, radiografi industri menggunakan peluruhan gamma untuk memeriksa integritas struktur logam atau pengelasan dalam industri seperti manufaktur, perkapalan, dan konstruksi. Radiografi ini dapat membantu atau mendeteksi cacat atau kerusakan internal yang terlihat secara visual. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia yang telah menjelaskan materi terakhir pada materi mengenai peluruhan gamma dan penerapannya untuk kali ini. Dan izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, dalam proses pemancaran peluruhan gamma, nomor atom dan nomor massa pada inti tidak akan berubah dan akan memancarkan untuk saat inti tereksitasi. Yang kedua, interaksi gamma pada materi diantaranya efek listrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan elektron. Dan yang ketiga, penerapan peluruhan gamma yaitu sebagai diagnostik medis, keamanan deteksi, pengukuran radiasi, kebutuhan penelitian, dan industri. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai peluruhan gamma dan penerapannya dari kelompok kami, dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.